Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Mernarda, NPM 225201186. Di sini saya akan membacakan makalah tentang pelanggaran kode etik advokat di Indonesia, antara regulasi dan realitas penegakan. Pendahuluannya adalah profesi advokat memegang peran krusial dalam sistem peradilan Indonesia sebagai penjaga nilai keadilan dan supremasi hukum. Untuk menjaga profesionalisme dan integritas, Kode Etik Advokat Indonesia telah ditetapkan sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan profesi. Namun dalam praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi, bahkan hingga merambah ke ranah pidana, seperti kasus suap terhadap hakim. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme etika profesi dengan realitas di lapangan. Prinsip dasar Kode Etik Advokat di Indonesia. Kode Etik Advokat Indonesia memuat beberapa prinsip utama yang menjadi landasan moral profesi. Independensi. Advokat harus memberikan jasa hukum tanpa dipengaruhi pihak lain. Kerahasiaan. Wajib menjaga kerahasiaan informasi klien. Kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan dan ucapan, kesetiaan pada hukum dan keadilan, menjaga martabat profesi, menghindari konflik kepentingan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai alat kontrol berperilaku dan menjaga legitimasi profesi advokat di mata publik. Bentuk pelanggaran dan dampaknya. Pelanggaran kode etik yang sering terjadi dalam praktik advokat di Indonesia itu meliputi pembocoran rahasia klien, mengungkapkan informasi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya, penyalahgunaan wewenang, memanfaatkan relasi dengan aparat penegak hukum untuk hasil yang tidak sah, konflik kepentingan, menangani dua pihak yang berseberangan dalam satu perkara, praktik suap dan intimidasi terhadap saksi atau pihak lain dalam proses hukum. Dampak dari pelanggaran ini sangat serius, dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, persepsi bahwa hukum berpihak kepada yang memiliki pengaruh, terhambatnya proses hukum yang adil dan transparan, terciptanya budaya hukum yang menyimpang. Efektivitas penegakan dan faktor penyebabnya itu adalah meskipun telah ada mekanisme penegakan melalui Dewan Kehormatan Profesi di organisasi seperti Peradi, efektivitasnya belum optimal karena beberapa faktor berikut. Lemahnya tindak lanjut, banyak pengaduan tidak ditangani secara serius. Solidaritas internal berlebihan, kadang mengesampingkan prinsip keadilan. Minimnya kontrol eksternal, pengawasan dari luar organisasi masih lemah. Kurangnya transparansi, proses penanganan pelanggaran tidak terbuka. Penyebab pelanggaran tetap marak terjadi ialah itu minimnya pemahaman masyarakat tentang hak mengadukan perilaku tidak etis advokat. Tingginya kompetensi antara advokat mendorong pengambilan jalan pintas, pendidikan etika hukum yang belum maksimal sejak masa kuliah, lemahnya komitmen moral dan juga profesional. Saran perbaikannya itu adalah untuk meningkatkan integritas profesi advokat, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Penguatan lembaga pengawas seperti Dewan Kehormatan agar lebih independen dan transparan, penegakan sanksi secara terbuka dan konsisten tanpa pengecualian. Penguatan pendidikan etika profesi di institusi pendidikan hukum, edukasi kepada masyarakat tentang hak melaporkan pelanggaran kode etik advokat, peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas dalam organisasi profesi advokat. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat terciptanya advokat yang berintegritas dan juga dipercaya oleh masyarakat sebagai penegak hukum. Sekian dari saya, mungkin itu adalah makalah tentang mata kuliah etika profesi hukum. Maaf jika ada salah kata. Sekali lagi saya terima kasih dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menutup makalah dan presentasi tugas mandiri saya, sekaligus dengan ini saya menyatakan terima kasih dengan nama Azhara Mernarda, NPM 225201186. Saya menutup
presentasi makalah tugas mandiri kali ini. Sekian, terima kasih.